nawaitu sauma yaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kalau saya niat puasa Arafah sehari besok karena Allah Ta'ala. Nah, dalam masalah niat yang pokok itu dalam hati. Jadi kalau jenengan nggak bisa pakai bahasa Arabnya, jenengan bisa niat dalam hati langsung, ya Allah saya niat puasa Arafah sehari besok karena Allah Ta'ala dalam hati. Karena niat itu intinya al-qasdu, kesengajaan kuat. Jadi kalau kita dengan sengaja ketika pas makan sahur itu besok mau puasa Arafah, ya itu sudah menjadi niat kita untuk puasa Arafah. Nah, untuk puasa sunnah ini boleh diniatkan setelah subuh. Misalnya jenengan tidur, bangun-bangun udah subuh, asal belum makan dan minum atau belum berbuat sesuatu yang membatalkan puasa loh, nggih. Nah, itu boleh niat puasa walaupun sudah masuk waktu subuh. Misalnya lupa nggak gerak niat malam harinya. Tapi kalau udah gerak niat malam harinya, ya udah itu udah cukup. Jadi kalau jenengan misalnya, oh ingin niat, ya nggak apalah gue, langsung dalam hati aja nggak apa-apa. Jadi saya niat puasa Arafah sehari besok sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau malam, kalau jenengan niatnya subuh, ya berarti saya niat puasa Arafah hari ini sunnah karena Allah Ta'ala. Nonton nggih? Monggo Pak tadi siapa? Oke, kenapa? Waktu yang paling utama. Betul. Dari maghrib Jumat atau sebelum subuh Jumat atau mengenai sedekah tanda malaikat, dua malaikat yang berdoa itu. Itu subuh, Pak. Subuh kalau itu. Jadi ada dua malaikat yang tiap subuh itu turun ke bumi sambil berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti, dan berikanlah kepada orang yang pelit itu kerusakan atau kehancuran. Makanya orang kalau sedekah di waktu subuh itu dia dapat keutamaan satu, doa malaikat tadi. Dan yang kedua mendapat doa Nabi, Pak. Nabi itu Nabi pernah berdoa gini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Jadi dapat doanya malaikat, dapat doanya Nabi. Subuh, waktu subuhnya. Oh, sholat. Oh, iya. Pokoknya selama matahari belum terbit. Jadi dari waktu subuh sampai matahari belum terbit. Bahasanya kiai saya dulu, ojo sampai kedisian srengenge muncul meletek. Tidak apa-apa juga sih. Kan sedekah itu bisa kapan saja. Cuman kalau subuh itu dapat keutamaan tadi doanya malaikat, dapat keutamaan doanya Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Terus aslinya nggih, hadis tentang doanya malaikat Allah ma'ti munfiqan khalafa itu aslinya bab nafkah itu aslinya itu. Bab nafkah itu maksudnya apa? Suami ngasih nafkah ke istri di waktu subuh maksudnya itu. Jadi bukan sedekah aslinya itu aslinya. Cuman banyak para ustadz, para ulama juga sebagian para kiai-kiai lah itu banyak yang menarik itu ke masalah sedekah. Kalau aslinya itu bab nafkah itu aslinya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Jadi kalau bisa ngasih nafkah istri itu subuh. Tapi sedekah masuk. Paling enggak misalnya kita baca teks hadisnya secara zahir, ya itu berlaku termasuk orang yang berinfak. Ya, termasuk infak sunnah dalam bentuk ke masjid, anak yatim, fuqara masakin dan lain-lain. Ya, tapi hadisnya subuh, Pak. Oh, Lailatul Qadar. Itu lain lagi nanti, Pak. Bapak ngejar Lailatul Qadarnya berarti bukan ngejar subuhnya. Subuh sendiri, Lailatul Qadar sendiri. Makanya para sahabat Nabi itu kalau sedekah itu malam, siang, terang-terangan, sembunyi-sembunyi.
malam dari maghrib sampai menjelang subuh itu. Siang maksudnya dari subuh sampai menjelang maghrib. Sedekahnya kadang terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi. Itu empatnya itu para sahabat mengamalkan, dan Nabi mencontohkan, dan Nabi juga mengajarkan. Quran juga seperti itu mengajarkannya. Jadi sedekah itu di waktu malam dan siang, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Nonton nggih. Monggo, Pak. Mahan. Melanda mengorak para mahasiswa atau para mengenai korban itu kan syiar, itu sebaiknya di korban itu di tempat ibadah atau di rumah atau di mana, Pak? Ya. Saya mau tanya dulu. Nabi Ibrahim itu pas kan kita akan mencontoh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim pas kurban itu di mana? Di Oro-Oro. Tinggi di Oro-Oro kan ya dulu bukan alas Pak, di padang Sahara, gurun Sahara. Jadi bukan padang pasir juga, padang berbatu. Di Oro-Oro. Di padang Sahara. Itu Nabi Ibrahim. Ada orang enggak? Enggak ada. Beliau menjauh dari orang. Menjauh dari orang pas mau nyembelih Nabi Ismail itu. Pas begitu dipotong, memang ada fuqara masakin yang menyaksikan? Tidak ada. Tapi syiarnya tembus langit. Makanya yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaannya. Jadi sebenarnya kurban itu tidak harus diworo-worokan sebenarnya. Jadi syiar itu bukan siaran. Beda loh. Syiar sama siaran itu beda. Syiar itu kata syu'ur, merasa. Jadi kita kurban karena kita merasa ingat kepada Allah di hari itu dengan berkurban itu. Dengan kata lain, Allah ingin diibadahi melalui kurban itu. Jadi syiar itu bukan siaran. Syiar dikata syu'ur, artinya apa? Merasa. Diharapkan kita pada saat itu merasa ingat kepada Allah, merasa untuk beribadah kepada Allah melalui kurban. Karena pada saat itu Allah sedang ingin diibadahi melalui udhiyah atau kurban itu. Ngoten, Pak. Jadi enggak harus. Adapun jenengan tak di masjid ben siare tambah dalam pengertian siarannya, monggo silahkan mawon. Niat menyebarluaskan dakwah kurban, monggo silahkan. Tapi yang pasti syiar itu bukan siaran. Syiar dari kata syu'ur, merasa artinya, merasa. Paham nggih? Jadi jenengan mau kurban sendiri, ndak ana wong sing roe monggo. Roros dagingnya dibagi monggo ndak apa-apa. Mau di depan umum orang banyak ngelihat monggo silahkan, ndak ada masalah. Bebas. Yang penting pada hari-hari kurban itu kita berusaha untuk melakukan syiar kurban tadi itu, agar kita merasa sebagai hamba Allah, perlu untuk mengingat Allah dan mengibadahi Allah melalui kurban tadi. Merasa menyaksikan. Iya, salah satunya. Kan kata Nabi kan, "Mangkana lahu sa'atun dalam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan rezeki kok enggak mau kurban, maka sekali-kali jangan mendekati tempat sholat. Berarti harus merasa mampu. Nah, tapi itu kembali pada kejujuran masing-masing. Kan ngoten nggih. Dan saya mau ingatkan dulu, Islam tidak menuntut yang terbaik, yang baik. Kan Quran bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian tidak akan pernah sampai pada kebaikan yang sempurna hingga kalian menafkahkan apa yang kalian cintai, bukan yang paling kalian cintai, bukan. Jadi Quran tidak menuntut yang paling. Adapun kita mau kasih yang paling, bagus. Contoh, kambing super, kelas A, kelas B, kelas C. Ini rumus. Dia mampu beli kelas A, bahkan mampu beli yang super. Kok sengaja beli yang C? Nah, itu yang tercela, gak bagus. Kenapa? Karena kok tuku kambing sing kewuru. Misalnya ngoten gitu. Nah,
Ada orang mampu di super, mampu di A, mampu di B. Dia kasih yang kelas B atau A, itu masih bagus. Kenapa? Karena dia berusaha memberikan yang bagus, bukan yang paling jelek. Kelas, jadi nggak harus yang paling gitu. Kalau mau kasih yang paling, monggo. Kan ada yang tuku kambing sing wah, sing regane 7 juta. Monggo, kalau mau silahkan enggak apa-apa. Tapi andaikan tak bagilah, iki kan kambing super 7 juta. Tak bagiailah sing 3 juta tak tukokno. 3 juta 800 kelas B ya, kelas B hampir 4 juta lah itu kelas B misalnya. Wis iki lumayan. Kan si ono duit 3 juta sih. 3 juta iki tak nenonya dulu ke si fuqara masakin. Nah, kan paham tahu ya? Iya sakit. Jadi kita dapat kesunahan kurban, kita juga dapat bisa berbagi ke fuqara masakin gitu. Kan sering orang itu loh gini. Kan kapan hari itu ada orang yang mengusulkan nggak usah kurban lah, bantu kurban bencana aja. Nggak usah kurban tapi uangnya dibantukan ke kurban bencana. Loh, dalam Islam itu kalau nggak ada syiar kurban itu bencana agama. Bencana agama itu lebih parah daripada sekedar bencana zahir, bencana alam. Terus supaya sama-sama dapat gimana? Ya tadi itu yang mau beli yang mahal-mahal ada kelebihan 2 juta, 3 juta. Nah, itu yang kita kirim ke bencana alam. Sehingga syiar kurbannya tetap berjalan, yang butuh bantuan juga tetap dapat. Itu solusinya. Ngoten nggih Pak Ali. Allah. Ada lagi yang lain? Ya. Oh. Yang wahan itu terlampau mencintai dunia dan takut mati. Jadi maunya enaknya atau nggak mau risiko. Iya, jadi sebenarnya kalau ingin tahu orang wahan atau tidak wahan itu sederhana aja. Dia ini tipologi orang yang mau berjuang atau tidak mau berjuang terkait dengan agama Allah. Karena rata-rata orang yang terjangkit penyakit wahan itu maunya enak itu. Tidak mau ngambil resiko perjuangan jadi pengurus majelis taklim, pengurus masjid, tidak mau dalam kegiatan dakwah. Itu menurut saya biasanya cirinya orang wahan itu gitu, biasa. Itu penyakit akhir zaman kata Nabi, yang kan bahasa Nabi kan gini loh Pak. Nanti kalian akan diperebutkan oleh semua pihak. Apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Enggak, jumlah kalian besar saat itu. Cuman kalian seperti buih di lautan karena wahan. Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlampau mencintai dunia dan takut mati. Kita nggak usah ngomong muslimin seluruhnya gitu. Kita ngomong kita aja. Coba perhatikan, orang yang bisa dibeli dengan harta itu mudah dipermainkan. Monggo, mbok kiai sekalipun. Mbok kiai, mbok ustato, mbok ketua ormas Islam apa ae bisa dibeli pakai uang, mudah dipermainkan. Paham nggih maksudnya? Ya, itu tadi kata Nabi, orang kalau kena penyakit wahan diombang-ambingkan seperti buih di lautan. Maka siap. Tapi kan dia tidak bisa dipermainkan. Iya, dia istiqomah. Itu tipe-tipe orang yang istiqomah itu Pak. Ini ibaratnya, mbok pedang taruh di lehernya, dia tidak akan bergeming. Mbok disodorkan materai perdamaian tanda tangan nggak mau Pak. Itu yang istiqomah itu. Yang istiqomah itu mbok disodorkan pedang di lehernya nggak bergeming. Materai 10.000 terus tantangan damai nggak mau. Kenapa? Ini perkara kebenaran. Yang begitu-begitu itu nggak bisa dipermainkan Pak. Nun sewu nggih, kita bisa melihat, saya nggak sebut nama lah. Anda bisa melihat kan beberapa tokoh-tokoh kita yang memang nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli. Nggak gelem tanda tangan materai 10.000 untuk menyatakan kompromi dengan kebatinan, nggak mau. Itu seperti itu. Tapi saya mohon maaf, siapapun, bukan sanduduh siapa ya. Kita kembali ke diri kita masing-masing aja. Siapapun kita, kalau bisa dibeli dengan harta, wis mudah diombang-ambingkan. Wis kena disetir Pak, dikontrol, disetir, kendalikan. Ya seperti itu. Itu yang tidak usah ngomong siapa-siapa ya. Kembali pada diri kita masing-masing.
Ngoten nggih. Ada lagi? Monggo. Iya, monggo. Hadis tentang keutamaan baca Yasin di malam hari itu ulama berbeda pendapat. Memang ada yang mendhaifkan, tapi ada yang menghasankan. Ibnu Katsir itu termasuk yang menghasankan hadis tentang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, maka pagi hari dia diampuni oleh Allah. Malam hari itu malam apa saja, malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Berarti misalnya jenengan merutinkan baca surah Yasin di samping Al-Kahfi loh, merutinkan baca Yasin tiap malam Jumat ba'da maghrib. Kalau sepakat dengan pendapat Ibnu Katsir bahwa itu hadisnya hasan, berarti bisa diamalkan. Iya, memang radio yang Bapak bilang tadi itu termasuk yang mendhaifkan riwayat tentang surah Yasin tadi itu. Yang saya tahu radio itu pakai takhrijnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab agak keras dalam mentakhrij hadis surah Yasin. Tapi Ibnu Katsir beliau mengatakan hadisnya hasan. Hasan hadisnya. Bukan boleh, sunnah. Sunnah tiap malam apa saja. Karena ketentuannya malam apa saja. Jadi kalau Al-Kahfi kan malam Jumat, Yasin malam apa saja. Termasuk malam Jumat. Jadi iya. Itu ada hadisnya waktu itu. Nanti cek, jenengan buka tafsir Ibnu Katsir bab tentang surah Yasin. Itu sebelum surat itu ada pembahasan keutamaan surah Yasin. Hadis yang mengatakan siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, di pagi harinya jangan diampuni oleh Allah. Menurut Ibnu Katsir hadisnya hasan. Berarti boleh diamalkan. Bisa dipahami ya? Malam apa saja termasuk malam Jumat. Jadi kalau nanya saya loh ya, bagaimana hukumnya baca surah Yasin di malam Jumat? Saya ulang, kalau nanya saya, hukumnya adalah sunnah baca surah Yasin di malam apa saja, termasuk malam Jumat. Oke, wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.